Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, alhamdulillah kita menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, mana laut di depan, langit di atas, bumi di bawah ini. Kita jalan-jalan seperti ini untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kang hadisnya yang kita biasa pelajari, bahwa kalau kau melihat bagaimana besarnya dunia, kau celupkan telunjukmu ke dalam air, tataplah air yang setetes itu, itulah dunia yang kita tempati ini. Kemudian air laut di seluruh dunia itu merupakan dunia-dunia yang lain dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, alangkah kayahnya Allah, alangkah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tadabbur alam seperti ini, maka itu akan, kalau kita merenung, maka itu akan masuk keagungan Allah dalam diri kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, perhatikanlah alam semesta ini. Kira-kira siapa yang menciptakan langit yang demikian hebat? Ini kan langit tidak ada tiangnya kok tidak jatuh-jatuh. Ya. Kemudian Allah ciptakan manusia, sebenarnya makhluk yang paling aneh, paling ajaib. Bagaimana mungkin kita lihat air yang setetes kemudian jadi manusia seperti kita? Itu kan prosesnya luar biasa. Dan bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, aku menciptakan manusia ini dalam kegelapan, berlapis-lapis gelap. Ini perut perempuan itu gelap, tapi itu rahim, menurut ilmu kedokteran, itu adalah tempat yang paling aman tersembunyi di dalam perut seorang perempuan. Disitulah manusia diciptakan. Dan ketika kita diciptakan waktu itu nggak ada lampu. Ada nggak lampu dalam perut? Nggak ada. Dan orang kita ini membangun apapun yang kita bangun yang tinggi dan lain, nggak bisa kita bangun kalau tidak ada cahaya. Tapi Allah menciptakan manusia dengan sebaik bentuk seperti kita, itu tidak ada cahaya. Sempurna kita punya ciptaan, sehingga Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Kira-kira apa alasannya, apa maunya Allah, apa tujuannya dengan model kita seperti ini? Kenapa kita tidak punya sayap? Sama dengan sapi, kenapa sapi nggak punya sayap? Berat terbang. Kalau sapi punya sayap, hancur kita punya rumah. Coba kalau 7 sapi terbang kemudian singgah di rumah kita, hancur itu rumah. Jadi ada semua hikmahnya itu, ya. Apalagi kalau gajah pakai sayap, habis rumah. Coba kau lihat burung tekuk, kurta, atau merpati, kenapa punya sayap? Karena kecil. Coba kalau dia tidak punya sayap, gampang sekali ditangkap. Mana dia bisa lari? Jadi semua ini ada rahasianya. Termasuk kita ini Allah ciptakan dengan model begini, ini perlu dipahami bahwa kita ini diciptakan dengan model seperti ini. Itu untuk melaksanakan suatu amal, di mana amal itu tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Kira-kira apa? Jadi Allah desain kita sedemikian rupa hebatnya ini, itu untuk menciptakan, mengamalkan suatu amal, di mana amal itu tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah inti. Inilah yang banyak orang lupakan, itu adalah sholat. Sholat ini adalah satu-satunya perbuatan atau ibadah dalam kehidupan kita di dunia ini yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Pernah nggak lihat sapi sholat? Nggak ada. Ayam? Nggak ada. Burung-burung juga nggak pernah kita lihat. Yang dekat dengan manusia saja monyet, nggak ada yang bisa sholat. Jadi yang bisa sholat itu hanya manusia. Inilah anak-anakku perlu kita pahami, bahwa sebenarnya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah sholat. Maka kalau anakku mau selamat di dunia dan di akhirat, ini yang harus menjadi perhatian utama, adalah sholat. Karena sholat ini nggak ada yang bisa kerjakan. Berdiri, ruku, itidal,
sujud. Tidak ada yang bisa lakukan, hanya manusia. Begitu hebatnya ibadah ini, berapa nilainya? Satu kali kita sholat, jangankan yang wajib, yang sunat saja. Apa hadisnya? Anda hafal semua itu? Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di sisi Allah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat, ya. Berapa lama Anda lakukan salat 2 rakaat? Paling 5 menit. Bayangkan 5 menit kita salat, nilainya lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Maka oleh karena itu anak-anakku semua, dimanapun kita berada dalam kondisi seperti ini, banyak saudara-saudara kita. Yang penting kita ingat dimanapun kita berada, yang paling utama kita harus jaga adalah salat. Salat ini adalah ibadah yang paling mudah, dan tidak bayar. Puasa kan susah gitu, lapar 1 hari. Naik haji, habis uang. Ya. Kemudian apa lagi? Zakat, habis juga uang, keluar uang. Tapi salat tidak dibayar, mudah dilakukan, tapi nilainya di sisi Allah luar biasa. Tidak ada artinya ini pantai apa ini? Pantai Bosowa ini dibanding dengan salat. Jangankan Pantai Bosowa, Sulawesi, Indonesia, dunia saja tidak ada nilainya dibanding dengan salat 2 rakaat. Inilah yang harus menjadi perhatian anak-anakku semua. Kalau Anda mau selamat, Anda di kampus nanti, jangan ada yang Anda pelihara kecuali memelihara salat. Apapun yang terjadi, kalau mengaji di masjid, salat makina. Itulah mutiara kita, itulah bekal kita. Bahkan jamin, Anda mau masuk surga kan semuanya? Apa jaminannya? Siapa hafal? Kita sudah ada di YouTube itu. Siapa yang baca salat itu? Apa ada hadisnya itu? Siapa yang hafal? Satu, ada lagi. Ada di YouTube itu. Kau sudah jangan-jangan kalau belum bikin resumenya. Apakah yang kau bahas? Salat kah? Salat. Siapa perempuan? Al-Quran perempuan, laki-laki? Salat. Ini ada pernah dibaca itu. Siapa yang menjaga salatnya 5 kali sehari semalam, kata Allah, aku menjaminnya masuk surga. Aku akan memasukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Itu hadis qudsi. Jadi siapa yang menjaga salatnya dengan berjamaah, kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Dan siapa yang tidak menjaga salatnya di awal waktu, tidak ada jaminan dariku. Jadi kalau kita mau mendapat jaminan dari Allah, sederhana saja, pelihara salat. Itu satu. Kemudian ada juga Kang hadis mengatakan salat itu seperti kepala toh di anggota tubuh. Apa maksudnya itu? Artinya kita dia tahu ini siapa namanya nih? Kenapa kau tahu Reski? Karena ada kepalanya. Coba kalau Reski nggak ada kepalanya, bukan Reski lagi, bukan lagi Reskinya. Tidak bisa dikenal. Dan Anda tidak takut kan kalau ada orang jalan-jalan tidak punya kaki? Satu. Ada orang jalan di sini tidak punya tangan, biasa Ji. Kira-kira ada nggak orang jalan di sini tidak punya kepala? Nggak ada. Ini menunjuk, bayangkan hadisnya Nabi itu metaforanya betul. Bahwa Nabi katakan salat ini bagikan kepala di anggota tubuh. Artinya kalau kepala ini tidak ada, nggak ada gunanya itu orang lagi. Jadi ini menunjukkan anak-anakku semua bahwa kalau kita tidak sholat, kita tidak punya nilai di sisi Allah. Puasa, zakat, kemudian baca Quran, zikir-zikir kita kerjakan. Tapi kalau sholat tidak ada, semua tidak ada nilainya. Jadi kalau 1000 nol tambah 1000 nol berapa? 1000 nol tambah 1000 nol? 1 juta nol tambah 1 juta nol? Nol. Tapi kalau 1 tambah 1 nol? 10. Tambah lagi 1 nol? 100. Tambah lagi 1 nol? 1000. Kalau hilang nolnya? Hilang satunya? Nggak ada harganya. Jadi kalau 1 ini tidak ada, maka ini semua ibadah ini nggak ada nilainya. Maka oleh karena itu anak-anakku semua, apalagi dalam kondisi seperti kita ini, mungkin yang mau sampai lohor silakan. Karena saya banyak kegiatan. Bolehlah
anak-anakku bisa habis ini. Yang mau mandi silahkan mandi. Kemudian yang mau foto-foto, mau selfie macam-macam silahkan. Tapi ingat bahwa orang tidak tahu berapa hadis yang Anda hafal. Orang di sini tidak tahu berapa ayat yang Anda hafal. Tapi yang Anda lihat adalah akhlak kita. Itu yang dinilai itu. Orang tidak tahu sejauh mana Anda memahami fikih, sejauh mana ilmu tauhid Anda. Tapi yang Allah lihat adalah akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, semua orang akan senang. Tapi biar ilmu kita banyak, tapi kita tidak punya akhlak, kita nggak ada dininya di sisi Allah. Dan orang lain tidak akan hormat kepada kita. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku semua, saya sengaja bawa kita jalan-jalan di sini demi keakraban. Kita akrab, suatu saat mungkin saya tidak lama akan paling 1 kali saya ajar dalam seumur mahasiswa Anda. Karena semakin tinggi semakin berbeda dosen-dosen yang mengajar kepada Anda. Tapi biasanya memang kalau anak-anak mahasiswa yang saya ajar, kadang-kadang memang saya bawa ke sini, bawa ke Bantimurung, kadang-kadang bawa ke Walino. Untuk yang seperti ini santai-santai saja, menjalin keakraban. Suatu saat apa yang kita lakukan hari ini Anda tidak akan lupa sampai Anda meninggal dunia. Kalau saya ajarkan hadis paling 2 minggu lupa. Tapi peristiwa seperti ini Anda akan ingat selalu. Dan itulah saya waktu di Jakarta ada guru besar saya, itu orang pemikir Islam di Indonesia, itu begini juga modelnya. Tidak mungkin kita itu dalam 1 semester semua mahasiswa yang diajar pasti diajak seperti ini. Namanya Profesor Dr. Harun Nasution. Diajak kita kemana-mana. Jadi oleh karena itu inilah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Anak-anakku, apa yang disampaikan tadi Anda boleh mandi, tapi jangan keluar jauh-jauh. Kemudian di sinilah saja, yang tidak mau mandi jalan-jalan saja sambil menikmati alam ini. Tapi ingat waktu salat semuanya, ya. Saya pikir cukup. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Nantilah absennya ada di mobil. Sebentar saya absen ya. Ya. Baik, kita tutup saya dulu. Silakan Anda berkreasi. Yang mau main bola tadi ada yang bawa bola, silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ini juga mau mandi.